Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa, shalom, dan selamat malam bagi kita semuanya. Malam hari ini kita bersama-sama lagi berada di dalam persekutuan sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Sungguh ini menjadi sebuah kesempatan yang indah untuk kembali menikmati kasih Tuhan sebagai saudara bersaudara di dalam iman. Mari kita menyambut akan persekutuan karunia Tuhan dengan ucapan syukur dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih. Pada malam hari ini, Tuhan kembali mengaruniakan kesempatan bagi kami untuk boleh menikmati persekutuan yang indah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami akan kembali mempelajari sebagian daripada firman-Mu. Tuhan menerangi hati dan kehidupan kami, agar kami boleh mengerti akan maksud-maksud Tuhan melalui firman Tuhan ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan berkati agar firman Tuhan dapat disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-106, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya,
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah berbuat bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setia-Mu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Tebrau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Tebrau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya, seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh, air menutupi para lawan mereka. Seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu, percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan hadir pada malam hari ini melalui firman-Nya yang akan kita renungkan bersama melalui kitab Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dari pembacaan ini, saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu kemampuan untuk melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita ditanya pada saat ini, apa yang akan kita minta pada Tuhan saat ini, jika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menyampaikan satu permintaan padanya pada malam hari ini? Apa yang akan kita minta pada Tuhan? Mungkin ada yang meminta pekerjaan. Mungkin ada juga yang meminta akan umur yang panjang. Mungkin juga ada yang meminta pasangan hidup, anugerah anak, bahkan pasti banyak yang meminta agar pandemi cepat berlalu. 2 tahun lebih sudah kita berada di dalam pergumulan masa pandemi yang luar biasa pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Kita berjuang untuk tetap bisa bertahan di dalam aktivitas yang lebih banyak dilakukan, dikerjakan di rumah. Sungguh keadaan ini membuat kita menjadi letih dan juga terlebih anak-anak. Mungkin ada yang merasa sudah sangat bosan untuk berada di rumah. Tetapi inilah realitas kehidupan kita. Dan kita harus memaknainya, menerimanya. Karena kalau tidak, kita akan pusing sendiri. Dan kepusingan tidak akan menjadi jalan keluar, tetapi justru akan menambah masalah. Kalau saya sendiri, pasti saya juga meminta pandemi segera berlalu. Akankah dia berlalu? Kapankah dia berlalu? Tidak ada di antara kita yang mengetahuinya. Bahkan menurut analisa-analisa yang telah disampaikan kepada kita sampai hari ini, bahwa
kita harus berkawan, bersahabat dengan pandemi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita serahkan semua itu kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengaruniakan kehidupan kepada kita. Dan juga Tuhan yang Maha Kuasa yang mengetahui setiap peristiwa di dalam hidup ini dan bagaimana caranya kita menghadapinya. Tidak selamanya setiap peristiwa di dalam dunia ini terjadi semua karena kehendak Tuhan. Tetapi ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk menghadapinya dengan kekuatan kita saja. Tetapi kita percaya Tuhan akan menolong. Karena itu, melalui pembacaan kita pada hari ini, kita dituntun untuk menemukan bahwa satu hal yang sangat penting untuk kita minta pada Tuhan pada malam hari ini adalah kemampuan untuk memahami, untuk melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Terlebih di masa-masa kita menghadapi berbagai pergumulan kehidupan, tak terkecuali di dalamnya adalah pandemi COVID. Kita meminta kepada Tuhan untuk dikaruniakan kemampuan untuk mengaminkan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kita. Sangat baik bila kita mempunyai kemampuan ini. Sangat berguna bagi kehidupan kita. Karena dengan dapat memahami dan melihat dan dapat mengaminkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita akan menjadi pribadi, keluarga yang bersyukur. Kita akan dapat melihat bahwa sesungguhnya Tuhan kita itu sangat baik pada kita. Karena itu, kesadaran ini akan membawa kita pada hal-hal yang penting. Yang pertama, kalau kita mempunyai kemampuan untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup ini, maka yang pertama adalah kita akan dapat berpikir untuk selalu memuji nama Tuhan. Kita akan terdorong untuk menggali potensi kita di dalam kita memuliakan nama Tuhan. Karena kemampuan untuk melihat kebaikan Tuhan akan menumbuhkan sebuah kesadaran untuk selalu bersyukur. Dan kesadaran inilah yang akan dipakai Tuhan untuk menuntun kita. Menuntun kita untuk berpikir. Ya, apa yang harus kita lakukan untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Tidak hanya dengan mengatakan terima kasih Tuhan. Tetapi kita akan berpikir keras apa yang harus kita lakukan untuk menyampaikan tanda syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Dan kita juga akan dimampukan untuk bisa memikirkan di masa-masa pandemi ini hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat untuk menjadi alat dan sarana untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita akan lebih menghargai hidup. Kita akan berusaha untuk memanfaatkan setiap kesempatan hidup dan lebih berhati-hati lagi untuk menjalani hidup yang ada, yang Tuhan karuniakan. Kalau kita menyadari, memiliki kemampuan untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, maka kita akan senantiasa melihat bahwa hidup ini begitu berharga. Dan hidup ini harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan kita juga akan berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini karena kita tidak ingin bahwa hidup ini akan sia-sia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kemampuan ini juga akan menuntun kita
untuk mudah mengoreksi diri, bahwa mungkin di balik banyaknya kebaikan Tuhan, kita justru sering mengecewakan dirinya sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan. Dan itu akan membuat kita semakin menyadari untuk lebih lagi berhati-hati, bersikap, dan juga meminimalkan tindakan yang akan mengecewakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memiliki kepekaan, kemampuan untuk melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Itu adalah sesuatu yang sangat indah. Mari kita menyampaikan doa kita dan kita meminta kemampuan ini kepada Tuhan pada malam ini. Kita akan selalu bersyukur, kita akan selalu bersukacita. Masalah akan menjadi ringan dan kita bisa enjoy dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Imun tetap stabil dan kita akan mengaminkan bahwa Tuhan mengasihi kita dan selalu menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih pada malam hari ini kami boleh beribadah, memuji memuliakan nama-Mu sebagai keluarga besar jemaat Tuhan, baik yang ada di Warakas maupun juga yang ada di mana saja. Terima kasih, satu bagian firman Tuhan kami sudah baca dan kami sudah renungkan. Itu menuntun kami untuk memahami betapa pentingnya kami memiliki kemampuan untuk bisa memahami, melihat, dan merasakan, bahkan mengaminkan bahwa Tuhan itu baik di dalam hidup ini. Karena itu pada malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan, memohon tuntunan-Mu dan juga memohon berkat Tuhan agar kami diberikan kemampuan supaya kami bisa melihat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami sampai hari ini. Sehingga kami akan selalu bersyukur
dan terus bersyukur. Dan juga terus percaya bahwa ternyata Tuhan itu sangat baik di dalam hidup kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Berkatilah ya Tuhan, sehingga kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga bersyukur di dalam kehidupan kami dari pagi, siang hingga malam hari ini. Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan di dalam rumah tangga, pekerjaan dan juga sekolah daripada anak-anak. Bahkan di setiap aktivitas-aktivitas keseharian kami, Tuhan menolong dan menyertai senantiasa. Juga di dalam setiap pelayanan-pelayanan gereja yang Tuhan percayakan dari hari ke hari, terima kasih untuk semua kekuatan dan perlindungan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, terima kasih juga bahwa di dalam kehidupan sampai hari ini, Tuhan mengaruniakan kami semangat dan kekuatan untuk berada di dalam persekutuan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberikan kami daya ingat, Tuhan memberikan kami kerinduan, sehingga kami boleh mengambil bahagian dan tidak mau ketinggalan di dalam ibadah pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua kasih Tuhan yang kami boleh alami melalui puji-pujian maupun juga firman Tuhan. Terlebih di dalam juga kami boleh berdoa bersama-sama. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami selalu berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang semuanya berada di dalam proses-proses pemulihan pada saat ini, baik yang dirawat di rumah maupun juga di rumah sakit. Kami berdoa terus ya Tuhan, kiranya Tuhan menjamah dengan kuasa sehingga sakit penyakit atau berbagai penyakit di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sembuh. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, baik yang mengalami paparan pandemi maupun juga sakit penyakit yang lain. Tuhan, kami berdoa supaya mereka juga boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua pergumulan-pergumulan dan harapan di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan pekerjaan, bahkan juga di dalam menanti hadirnya teman hidup, anugerah anak, dan berbagai pergumulan-pergumulan yang lainnya. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau menyertai kami dan memberkati kami. Kami sungguh percaya akan kasih dan kebaikan Tuhan. Berkati juga pemerintah dan juga tenaga medis yang senantiasa setia di dalam memberikan pendampingan kesehatan bagi masyarakat, terlebih dalam proses vaksin sampai saat ini, semuanya dikerjakan dengan baik. Semua karena kasih dan pertolongan Tuhan semata. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih juga di dalam pelayanan-pelayanan gereja. Tuhan juga selalu menolong dan memberkati kami supaya kami sampai hari ini dan seterusnya boleh terus eksis di dalam pelayanan yang Tuhan karuniakan. Terima kasih bahwa kami juga sudah boleh bersama-sama kembali menikmati ibadah di gereja. Tentu di dalam protap yang sudah diaturkan oleh pemerintah. Kami sungguh menghormati semua itu. Karena itu kami berterima kasih Tuhan, dan kami berterima kasih bahwa paparan pandemi baik di Jakarta maupun di beberapa daerah sudah semakin menurun. Kami terus berdoa dan yakin bahwa suatu saat nanti Tuhan akan memulihkannya. Tuhan yang Maha Kasih, berkati tim multimedia yang selalu setia di dalam pelayanan-pelayanan baik live streaming maupun juga sehati dalam doa, bahkan juga berbagai pelayanan-pelayanan di lintas OIG. Tuhan memberkati agar semuanya sehat, semuanya sukacita dan sukses di dalam pendidikan dan pekerjaan, bahkan dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, malam gelap gulita menyelubungi hidup ini, sebentar kami akan beristirahat, Tuhan lindungi dan sertai, supaya kami boleh tidur dengan nyenyak dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan yang baru. Dan boleh menjalankan semua tugas-tugas kami yang Tuhan percayakan pada kami dengan kekuatan dan kuat kuasa Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Karuniakan kami selalu kesetiaan, semangat di dalam kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami, sempurnakanlah semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami.
Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Mari tetap semangat dan senantiasa setia di dalam kita memuji memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa di Sehati di dalam Doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati dan mengasihi kita semuanya. Selamat malam dan shalom.